Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Dan selamat pagi, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita ke surga. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Saya pertama-tama menyapa kita semua karena saya orang baru. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yohanes. Pak Yohanes adalah mahasiswa kami di STTNT Makassar sebagai alumni kuliah daring, ya. Jadi STTNT Makassar pernah dan sementara menggagas lagi program kuliah praktis secara daring, ya. Dan Pak Yohanes salah satu alumni, ya, KTD 1 kuliah teologi daring pertama. Dan puji Tuhan, tentu sudah banyak ilmu yang didapat oleh Pak Yohanes dan mungkin anggota jemaat yang lain juga dari Tamalate, ya, mungkin ada juga yang ikut selain Pak Yohanes. Dan kami menyampaikan salam dari STTNT Makassar. Kami STTNT Makassar eksis karena dukungan dari sidang jemaat, termasuk sidang jemaat di tempat ini. Saya dari Gereja Toraja Mamasa sudah diperkenalkan tadi dan diutus secara khusus untuk menjadi dosen di STTNT Makassar sejak tahun 2019, jadi masih baru. Sebelumnya kami ada di Jakarta dan saya sangat bersuka cita bahwa saya bisa berdiri di tempat ini. Kemarin Pak Pendeta Dr. Markus Lolo telepon saya, beliau berhalangan dan saya bilang ini saya pagi ini free, tidak ada pelayanan dan inilah rencana Tuhan. Saya juga bisa melihat kompleks di sini. Walaupun tadi saya sesat, saya masuk sebelah kiri kompleks, bertemu dengan saudara-saudara yang berkumpul karena Lebaran. Saya tanya-tanya dan ditunjukkanlah gereja ini, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, izinkan saya buka masker, ya, karena jarak kita lumayan tuh, sudah 2 meter, ya. Saya kemarin di hari Minggu kemarin di Gereja Toraja Tanjung Merandung, saya buka masker dan saya dengar ada yang bilang mirip Hotman Paris, ya. Dan di Jakarta juga, bahkan di Belanda waktu saya studi, orang bilang mirip Hotman Paris ketika saya khotbah di sana. Saya tanya istri saya, "Mak, saya mirip Hotman Paris, ya?" "Iya Pak, tapi kurang cincinnya." Saya bilang belikan dong cincinnya biar tambah mirip. Cuma Hotman Paris pengacaranya orang-orang berurusan dengan hukum, tapi saya pengacaranya Tuhan Yesus. Saya bilang begitu, ya. Ini intermezzo sedikit Bapak Ibu, ya. Nah, kembali kepada tema mewarisi kemuliaan Kristus. Nah, sekira kita perlu bangga, ya. Katakan ke istrinya atau kepada dirinya dulu deh, bilang kamu harus bangga, ya. Kamu harus bangga walaupun kamu kekurangan sesuatu, ya. Karena apa? Kita ini umat beragama Kristen yang diberikan janji yang luar biasa menurut saya, yaitu bahwa Tuhan kita itu datang ke dalam dunia, menebus kita, bergaul dengan kita, tapi setelah itu dia naik ke surga dan kita disiapkan di sana rumah, katakanlah begitu, ya. Bukankah sekarang ini orang suka beli rumah, ya, suka mau itu tambah rumah baru, ya, tempat tinggal rumah baru, tapi itu dalam dunia. Tapi yang membuat saya bangga dan kita semua bangga bahwa bukan hanya itu yang dikasih Tuhan, tapi dia juga pergi ke surga dan dikatakan dalam pembacaan kita di Lukas itu bahwa
Dia menyiapkan, dan di Kisah Para Rasul juga menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Ya, jadi waktu saya sekolah minggu diajarkan di guru sekolah minggu, saya ingat dia bilang begini, di sana itu pada waktu kamu umur 15 tahun itu rumahmu sudah 20% dibuat Tuhan Yesus, ya. Kamu berumur sekian, tambah naik juga presentasinya, sudah mulai rampung deh rumahnya, ya. Dan seterusnya. Nah, ini menarik ya, walaupun tidak terlalu teologis, tetapi yang mau dikatakan oleh guru sekolah minggu itu bahwa memang kita ini orang-orang yang dijamin mau punya rumah di sorga, disiapkan oleh Tuhan Yesus yang naik ke sorga, dijaminkan itu. Dan saya percaya bahwa itu tidak akan menjadi sebuah janji palsu, atau janji yang manis tapi palsu, ya. Tetangga saja berjanji mau kasih kado kalau ulang tahun, itu dipercaya, apalagi kalau Tuhan. Masa kita tidak percaya bahwa dia ulang-ulang bilang bahwa aku pergi untuk menyiapkan tempat bagi kamu, dikatakan kepada murid-murid dan kepada saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menurut saya adalah momennya kita memperbaharui, memperjelas kebanggaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sudah membaca banyak buku-buku tentang iman agama-agama lain, ya, dan tidak ada yang nabi siapa atau imam siapa atau rasul siapa, dia tidak pernah berjanji seperti itu. Hanya Isa Al-Masih yang dikenal di saudara-saudara kita di Islam, atau Yesus Kristus yang menjanjikan itu. Jadi saudara, mau miskin ke, mau ada penderitaan dalam dunia ini, mau apa terjadi, ada terorisme di Napu dan sebagainya, saudara-saudara, kita tidak bisa bersedih karena kita ada suatu hal yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya, yang tekankan di sini, yang percaya kepadanya, ya. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa ketika ada pastoral itu, saya bilang, kan dia biasa bercermin, ya, anak-anak bercermin, waduh saya hitam sekali ini, aduh, lebih baik bunuh diri. Saya tidak bisa bikin skripsi, tidak bisa lulus, lebih baik pulang kampung, lebih baik. Dan ada yang sudah mulai untuk macam-macam. Saya bilang, wah, ini ingatlah, baca firman Tuhan, ada janji di situ bahwa kamu disiapkan, dijaminkan suatu kehidupan yang luar biasa, rumah Bapa. Ya, saudara, saya kira itu yang pertama yang saya mau sampaikan, sederhana saja, ya. Dan nanti pulang ke rumah, kalau lihat lagi penderitaan, pergumulan, ingat perkataan Pak Abialtar, Pak Otman Paris, ya. Bilang saja begitu, oh, kita harus bangga ini. Ada Tuhan Yesus yang bilang begitu. Saya ulangi lagi, ya. Ini coba pikirkan itu Bapak Ibu, ya. Dan memang ada kesaksian orang yang di kampung saya. Kebetulan dulu bapak saya pendeta Papala namanya, pendeta pertama masih dididik Belanda di kampung saya di daerah Mandi bagian Mamasa sana. Itu ada seorang namanya Mama Elim. Ini kesaksian loh. Saya masih kecil, lalu kemudian dia meninggal. Tapi sudah meninggal lagi. Meninggal tapi sudah mau dikubur. Bapak saya sebagai pelayan firman waktu itu, kemudian angkat petinya ke kuburan, itu dia bangkit kembali. Jadi dia itu sangat heboh waktu itu, ya. Saya masih kecil, sekitar kelas 6 SD kalau tidak salah. Nah, Mama Elim ini lalu cerita. Jadi waktu itu kita tidak menangis lagi, tapi duduk di depannya mendengarkan cerita. Ya, bapak saya ceritakan juga, mama saya. Dan Mama Elim ini cerita, ya, bahwa ketika saya meninggal, itu saya pergi. Saya pergi lalu kemudian saya melihat suami saya, anak-anak saya dan kalian semua ini menangis. Dan saya mau bilang, kenapa menangis? Saya hidup, saya pergi tapi tidak bisa. Dia bilang, ini kesaksiannya, Tuhanlah yang tahu apakah ini, tapi ini benar. Seperti ada kaca yang menghalangi untuk mengatakan jangan menangis. Nah, singkat cerita, Mama Elim ini pergi dan dia mengikuti sebuah jalan. Nah, kemudian dia bertemu dengan 3 orang. 3 orang yang di tengah katanya itu tinggi besar, ya.
rapi, dan kemudian di sebelah kiri kanannya itu ada 2 orang yang pegang pedang. Dan Mama Elim ini mendengarkan suara seperti di kampung ini kan biasa, kalau di Mama saya itu ada istilah sarambusikore. Sarambusikore itu artinya adalah air terjun yang didengar dari jauh tetapi begitu merdu, seperti diiringi musik air yang ini terjun ya. Lalu kemudian Mama Elim ini merasakan suatu kesegaran. Lalu karena ditahan oleh 3 orang ini, bilang jangan dulu, dia mau mendobrak katanya ya. Dia, kenapa saya tidak bisa masuk ke sana? Dan dilihat di sana itu ada rumah yang digambarkan dengan seperti kalau di Mama saya itu dibilang Kararo Kaluku itu sebetulnya Pak Yohanes ya tempurung kepala kelapa ya, tempurung kelapa yang ini jadi seperti kubah berwarna putih, dia lihat. Dan Mama Elim ini dia begitu mau segera masuk ya, karena orang menyanyi di sana, orang ada aura, rumah dari rumah itu luar biasa ya. Lalu dia, kenapa saya tidak bisa masuk, kenapa saya tidak bisa terus? Nah, ini menarik bagi saya diceritakan begini, bahwa dilarang dan dijelaskan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh Mama Elim ini. Katanya orang yang dikenal bilang, ini malaikat masih pedang ya, tidak bisa masuk, kamu tidak bisa karena kamu selalu terlambat masuk gereja. Itu yang diingat oleh Mama Elim ini, saudara. Waktu itu memang di kampung kami yang kampung yang gerejanya di gunung ya. Jadi orang-orang ibu-ibu itu selalu kasih makan babi dulu. Maaf, ini babi kandangnya itu ada di sebelah sungai. Jadi dia harus menyeberang sungai, ada jembatan waktu itu. Pulang pergi, ya dia kalau terlambat bangun hari Minggu, pergi kasih makan babi di seberang, baru pulang lagi, terlambat ke gereja. Apalagi naik gunung lagi, ya mendaki. Dia bilang sudah potong baru kamu masuk. Jadi kamu harus kembali perbaiki dosa-dosamu, Mama Elim. Nah, sempat saya dengar dari Bapak, dia bilang apalagi yang dibilang Tuhan Yesus, katakanlah Tuhan Yesus ya. Kenapa kamu harus kembali? Itu saja yang saya ingat. Kamu selalu terlambat masuk gereja. Aduh, waktu itu kampung saya itu tidak ada, minggu depannya tidak ada yang terlambat masuk gereja. Biarkan babi-babi mati di sana, katanya, daripada tidak lolos kalau mati masuk ke surga. Dan Mama Elim berubah total bersama dengan suami. Saudara-saudara, yang pertama saya mau katakan ini kesaksian yang terjadi di kampung saya, tapi saya selalu ceritakan di mana-mana. Tapi saya mau katakan bahwa ya itu memang ada yang disiapkan. Dan begitu Mama Elim ini mau ke sana. Tapi itu tadi. Saya tidak mengatakan bahwa saudara yang terlambat ke gereja ini saya hakimi ya. Tetapi benar juga ya. Saya juga biasa, saya usahakan tidak terlambat. Ya, tapi itulah yang terjadi bagi seorang Mama Elim. Nah, saya mau katakan di sini saudara bahwa percayalah, bukan karena kesaksian ini, tapi karena firman Tuhan ini. Jelas-jelas mengatakan bahwa aku pergi untuk menyiapkan rumah bagi saudara-saudara. Dan oleh karena itu yang pertama sekali lagi yang saya mau katakan kepada kita. Dan yang kedua, bahwa apakah kita hanya saja untuk pergi ke tempat yang disiapkan oleh Tuhan Yesus? Apakah kita seperti relokasi dari rumah dunia ke rumah surga saja? Oh tidak, saudara. Dalam bacaan-bacaan kita yang dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan tadi berbicara tentang sebuah glory, sebuah kemuliaan yang tak terkatakan. Oleh karena itu saya selalu bilang kalau ibadah hiburan ya, siapa di sini yang takut mati? Seperti yang dialami oleh almarhum atau almarhum yang sementara berbaring ini. Biasanya tidak ada yang menjawab, tapi dalam hatinya memang jujur takut. Ya, tetapi saudara-saudara, walaupun kita kemanusiaan kita takut, tapi percayalah bahwa orang yang takut mati sebetulnya orang yang kurang percaya, orang yang dipertanyakan. Ya, jadi orang Kristen tidak bisa takut mati, dan ini dibuktikan dalam sejarah. Ya,
bahwa ada istilah dalam penginjilan bahwa darah orang-orang martir adalah bibit-bibit gereja. Ya, dikatakan oleh Bapak Agustinus Anselmus. Kenapa? Memang untuk bisa dimuliakan, untuk bisa mendapatkan suatu status yang baru dalam keilahian itu, manusia harus mengalami yang namanya kematian. Tetapi saudara, dalam bacaan kita ini juga diperjelas bahwa Yesus Kristus itu mati dan bangkit untuk mengatakan bahwa prosesnya untuk bisa dimuliakan itu harus melalui itu. Nah, seperti apakah kemuliaan yang dijelaskan oleh firman Tuhan tadi? Sekira dalam kitab Efesus sangat jelas, saudara, bagaimana Paulus dengan begitu semangat walaupun dia dalam penjara, ya. Saya bayangkan kalau orang berkhotbah menulis surat dalam penjara, bagaimana itu saudara? Kita saja kalau mati lampu berkhotbah atau membaca firman, waduh, tidak ada semangat ya. Dan penjara dulu yang dialami oleh Paulus itu saudara, penjara yang amat gelap, penjara yang dikelilingi oleh binatang-binatang yang bisa menggigit, berbisa, dan dirantai lagi. Tetapi begitu dia bersemangat ketika dia berbicara tentang kemuliaan Kristus, ya, dibarengi dengan doanya supaya orang-orang Efesus, jemaat-jemaat Efesus yang dalam penderitaan juga itu diberi hikmat, ya, diberi suatu pengertian, ingatan dulu baru pengertian, bahwa selain Tuhan Yesus itu naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita, juga menjaminkan sebuah status kemuliaan. Ya, kita perhatikan di ayat yang ke-18, ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara, ini yang seringkali mata kita gelap ya, karena dibarengi, digoda dan dihantui oleh banyak filsafat duniawi, banyak pendapat-pendapat duniawi. Tapi Rasul Paulus berdoa untuk kita dari dalam penjara supaya Tuhan Yesus sendiri yang memberikan hikmat dan wahyu. Ada dua kata di situ, yaitu hikmat dan wahyu. Dalam bahasa aslinya tertulis di dalam Yunani itu ada sophia, ya, yang artinya full intelligence, inteligensia, kecerdasan, tetapi kecerdasan yang dibarengi oleh iman. Kemudian yang kedua wahyu atau apokalipsis, ya, artinya pernyataan seperti kesaksian Mama Elin tadi, ya, dan kesaksian-kesaksian yang lain. Itu yang kita perlukan untuk benar-benar semangat mengikut Tuhan Yesus, karena selain kita disiapkan, dijanjikan, dijaminkan rumah atau surga yang begitu luar biasa, itu juga kita ini sejak sekarang ini dan yang akan datang ini diberikan kemuliaan yang luar biasa, yang juga didahului dengan kekudusan. Cuma saudara, seringkali mata hati kita gelap, tidak terang, karena kita tidak paham itu disebut sebagai gereja yang kudus, orang-orang yang kudus. Apa itu orang-orang kudus? Saya jelaskan sedikit, walaupun saya tidak mau kasih kuliah ya, karena ini bukan STT atau kampus ya. Saya menyederhanakan. Kudus itu dari kata kados ya. Itu kalau katakanlah kita katakan dikadoskan, itu bahasa Ibrani ya. Kalau kita dikuduskan atau dikadoskan dalam bahasa Alkitab, berarti katakanlah ini di sini tempat kita akan dikuduskan, berarti kita dipindahkan. Ya. Sama dengan dikhususkan. Orang Israel itu ditarik dari kehidupannya yang lama, ya. Kemudian dalam perjalanan ke Mesir, kemudian ke tanah Kanaan, dikuduskan, dikadoskan di situ. Ya, kita tidak suci, belum masuk surga, tetapi kita sudah dikhususkan, saudara. Ya, artinya kemuliaan yang dijanjikan oleh Kristus dan dianugerahkan kepada kita oleh hikmatnya dan wahyunya itu akan kita bisa jalani dan membanggakan kita. Kalau kita benar-benar selalu melihat bahwa dimanapun saya berada, saya ini orang-orang yang dikhususkan.
Tetapi kita juga tidak bisa berbicara bahwa ya yang dikuduskan itu hanya pendeta, penatua dan sabas. Karena ditempatkan di tempat yang kudus seperti ini. Oh tidak. Itu kalau dalam jabatan. Tapi kalau dalam suatu pemahaman kemuliaan, hanya kita bisa mengerti dan memahami serta disemangati oleh kemuliaan itu kalau kita benar-benar dimanapun kita berada, mau di kampus, mau di tempat kerja, mau di rumah, sementara memasak ibu-ibu, sementara menyusui anak, sementara apapun yang kita lakukan, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus berbuat? Memancarkan kemuliaan. Adakah yang beda dari kita dari orang-orang yang dikuduskan, yang tidak dikuduskan dan tidak dimuliakan? Apa bedanya kita? Saudara, kita sementara berduka ini karena Gereja Toraja Mamasa juga kehilangan anggota jemaat seorang koster di Napu, ya, Sulawesi Tengah, karena kebrutalan teroris. Ada juga dari Gereja Toraja. Ya, kita semua berduka, dan di gereja kami itu di Mamasa ini untuk izin pemerintah untuk turunkan setengah tiang bendera, berduka. Ya, saya tidak tahu apakah itu disetujui atau tidak ya. Dan semua pakai baju hitam, makanya saya pakai baju hitam juga sekarang ini, ya, karena menghormati walaupun saya melayani di Gereja Toraja. Tapi saudara, itu keluarga yang di Napu itu bersaksi, bisa menerima, bisa mengampuni orang yang membunuh suami dan keluarganya begitu kejam, saudara. Ini sebuah kesaksian orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Kristus, semangat untuk memikul salib. Kalau saudara-saudara kita yang tidak diberi hikmat, wahyu dan kemuliaan Kristus itu, coba saja kita ambil sedikit botol aqua dan lempar rumah ibadahnya. Apa yang terjadi? Itu beda tuh. Jadi yang saya mau katakan di sini, saudara, tampakkanlah kasih, tampakkanlah pengampunan, jangan mendendam, serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Itu salah satu ciri khas dari orang-orang yang dikuduskan dan orang-orang yang dimuliakan. Kalau kita belajar dari orang Israel, ya, orang Israel itu, tentara-tentara Israel itu dari dulu orang-orang yang memang hebat-hebat. Orang-orang yang memang keturunan Musa, keturunan Abraham, itu orang-orang yang hebat dalam kemiliteran. Dan sebetulnya kalau kita baca banyak buku, orang Israel ini bisa menguasai dunia. Kalau tidak dipendam oleh kasih karunia Allah yang mengatakan bahwa aku mengkhususkan engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bukan dengan senjata, tetapi dengan bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai pembawa damai. Untung saja orang Israel itu, saudara, dikhususkan oleh Tuhan. Kalau tidak, dia akan membabi buta. Dan lihat saja, ya kan, satu saja tentara yang disebut Zionis itu dibunuh, itu bagaimana mengamuknya. Dan lihat saja dia punya kekayaan alam, negara yang kecil sekali. Saya tidak mengatakan bahwa kita membangga-banggakan mereka, tapi itu ada darah mereka, ada aliran darah mereka dari orang Israel dulu, ya, di tanah Palestina itu. Saudara-saudara, yang kedua, yang melekat sebagai warisan kemuliaan bagi kita adalah bahwa kita pun sekalipun dalam keadaan yang memang ditindas, dalam keadaan yang kita benar-benar berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka kepada Yesus Kristus, berhadapan dengan apa yang disebut dengan memikul salib, tetapi kita juga ingat apa yang dikatakan minggu lalu, sahabat-sahabat Kristus itu harus berbuah, harus diberkati dan memberkati bagi orang lain. Jadi yang pertama, kalau kita benar-benar percaya kepada kemuliaan kasih karunia Kristus itu sebagai warisan yang luar biasa, sebelum naik ke rumah yang disediakan itu, maka kita yang selanjutnya adalah pastikan bahwa kita berbuah lebat. Orang-orang Kristen itu harus berbuah, menjadi berkat, karena dia adalah sahabat Tuhan Yesus, yang dalam kitab Injil Yohanes dikatakan melekat pada pokok anggur yang benar. Jadi kebetulan di sini adalah lembaga pendidikan. Saya selalu bilang, kita
kita harus semangat bahwa kita ini dikaruniakan oleh Allah kemampuan untuk dididik, kemampuan untuk mendidik, kemampuan untuk mengisi diri kita, ya. Lalu kemudian kita menjadi berkat kepada orang lain. Kita menyebarluaskan kemuliaan Allah. Lalu kemudian kita memberitakan suara kenabian bahwa demikianlah orang-orang yang diwarisi kemuliaan. Dia mampu untuk berbuah lebat. Jadi anak-anakku sekalian yang studi, ya, saya dulu bersaksi saudara-saudara, dan saya sudah menulis sebuah buku, yaitu saya lupa bawa bukunya Pak Yohanes, ya. Saya mau sumbangkan ke satu jemaat sini, tapi saya lupa lagi bawa bukunya. Kemarin di Tanjung Meranu saya kasih Pak Pendeta. Judulnya itu Tukang Becak Go Internasional dan Jadi Doktor. Saya tulis buku itu. Tidak terlalu tebal, tapi sayalah orangnya. Saya dulu di Palopo tukang becak. Saya punya ayah karena cepat meninggal seorang pendeta. Tahulah kalau pendeta kampungnya itu nafkahnya tidak terbatas untuk menyekolahkan 12 anak. Kami 12 orang bersaudara, 12 murid Tuhan Yesus. Saya harus dayung becak di kota Palopo. Saya tinggal di Sempowai, di SMA 3 Palopo dulu, ya, dekat Benturu itu. Saya menjadi tukang becak. Saya memilih menjadi tukang becak karena disitulah saya pikir bahwa Tuhan akan memberkati saya dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kemudian saya setelah selesai SMA, saya naik di Rantepao, Sekolah Tinggi Teologi Rantepao. Sekarang sudah menjadi staken, ya, IAKEN. Saya masih menjadi tukang becak. Saya mendayung becak. Saya selalu bawa becak ke kampus dengan tujuan di sana kan pasti orang butuh transportasi pulang, paling tidak dosen, ya. Jadi setelah pulang kuliah itu saya selalu tawarkan, siapa yang mau naik becak? Ada yang becak di sini. Saya masih ingat saudara saya namanya Petrus Tiranda, dia juga sudah jadi dosen di IAKEN, tukang becak juga. Kemudian Rimba, Pak Rimba, dengan ada satu yang ke Singapura, ya. Tapi saudara, kami ini tukang becak semua go internasional. Saya studi di Belanda S2 selama 4 tahun. Pak Rimba itu ke Singapura, tukang becak juga. Ada lagi satu yang sudah dosen juga di Staken, tukang becak juga, dia ke Singapura juga, ya. Saudara-saudara, tetapi ini bukan untuk mengatakan bahwa saya hanya berhasil, saya hanya menceritakan saya punya keberhasilan untuk diri saya sendiri. Tapi saya dalam kesaksian itu melihat bahwa dengan mendayung becak lalu bertemu dengan orang-orang yang juga bersaksi tentang kehidupannya lalu kemudian memberikan beasiswa, itu saya rasakan bahwa saya dengan kerja keras yang gigih sekolah itu bisa menjadi saksi hidup dan jadi berkat bagi orang lain. Banyak cara saudara-saudara yang kita bisa buat, dan saya waktu melakukan itu tidak ada modal. Modal saya adalah itu tadi, bahwa saya ini ada kemuliaan, saya ini gambar dan rupa Allah. Saya ini mampu karena dalam diri saya ada Roh Kudus. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa aku meninggalkan kuasa, akan memberikan kuasa Roh Kudus untuk dapat bersaksi kepada orang-orang lain. Tunjukkanlah kesaksian kita sebagai orang-orang yang dijaminkan rumah Bapa dan diberikan warisan kemuliaan. Oleh karena itu, ketika ayah saya mau meninggal, dari 12 bersaudara mau bagi-bagi warisan, saudara-saudara, ya. Di mama saya itu berbicara warisan sangat ekstrim, bisa baku bunuh, betul. Bisa kasih masuk pengadilan orang kalau salah-salah. Kakak saya bilang, saya harus ada warisan kebun kopi, dan saya tidak dapat bagian lagi. Karena ada perseteruan, ada yang bilang saya memelihara ini mama, papa dan sebagainya, banyak alasan. Sementara saya ini sangat banyak pergi merantau, ya, menjadi tukang becak. Saya bilang, Pak, daripada kita kacau, saya tidak minta warisan tanah, hewan atau apa, tapi saya minta warisan, restui saya, doakan saya untuk sekolah setinggi-tingginya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bapak saya bilang, itu warisan yang luar biasa, tidak akan berkarat dan tidak akan gampang untuk diadu domba oleh orang. Terus saudara, anak-anak sekalian,
orang-orang yang dimuliakan Kristus itu, yang dikhususkan, ya jangan lupa pilihlah warisan yang tidak akan menjadi bahan konflik. Ya, kalau saya memilih warisan doa restu dari ibu bapak untuk distudikan, tidak usah saya minta uang dan sebagainya. Dan memang saudara, saya buktikan bahwa saya tidak dibiayai 100% oleh orang tua. Saya dibiayai oleh Tuhan Yesus, karena dalam diri saya ada kemuliaan Kristus terpancar bagi orang-orang, sehingga orang-orang mau mengulurkan tangan. Saudara-saudara, bayangkan kalau dalam dunia ini kemuliaan itu sudah kita miliki, apalagi kalau kita sudah masuk dalam kemuliaan surgawi. Tak terkatakan, tak akan terucapkan, apa yang belum dilihat oleh mata orang, belum dipikirkan oleh pikiran manusia, itu akan kita lihat nanti, saudara. Tetapi saya selalu bilang, buktikan dulu dalam dunia ini, ya. Kalau dunia yang akan datang kemuliaan itu, tidak usahlah kita pikirkan. Yang penting kita kuat percaya, tetap melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, itu akan diberikan kepadamu. Tapi dalam dunia ini kita harus bekerja dan berdoa, ya, dalam pendidikan, dalam apa saja, ya, semangat. Dalam diri kita ada kemuliaan. Terus saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, mari benar-benar bangga, semangat, ya. Ada kemuliaan yang sekarang dan yang akan datang. Hanya dengan bertekun. Saya selalu bilang bahwa adakah handphone ini kita istirahatkan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ya. Adakah kita fokus kepada firman yang hidup itu untuk menyemangati kita, menghidupi kita? Ini persoalan yang sangat-sangat luar biasa pada zaman sekarang, ya. Orang tua, pelayan-pelayan Tuhan, ini tanggung jawab kita semua. Mari kita benar-benar bercermin dulu pada firman Tuhan, maka semuanya itu akan membuat kita semangat lagi, dibaharui lagi dalam momentum hari kenaikan Tuhan Yesus. Terpujilah Dia, haleluya, amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita saat teduhkan, kita melihat diri kita sendiri, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Adakah kebanggaan, adakah semangat itu menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup kita, dalam keadaan kita saat sekarang ini? Kalau kita masih menganggap diri sebagai bukan orang istimewa karena Kristus, maka kita adalah orang yang sia-sia. Dia mewariskan kemuliaan itu, dan kita berhak menerimanya di dunia ini, dan juga teristimewa ketika kita sudah menghadap kepada Dia. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berespons dengan berdiri, saudara-saudara. Dalam pengakuan iman, kita mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan tercipta, seakan dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, bagi kita dan bagi keselamatan. Menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, menjadi manusia, disalibkan bagi kita, dibawa ke pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya Tuhan pemberi hidup yang keluar dari Bapa dan bersama Bapa dan Anak disembah dimuliakan. Ia berfirman melalui para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus, am dan rasul. Kami mengaku satu baptisan bagi pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup dalam dunia yang akan. Amin.